Salam sukses sejahtera para coach, para smartpreneur di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margeti Herwin. Pada kesempatan ini saya ingin sharing informasi tentang bagaimana membangun coaching komitmennya eksekutif klien Anda dalam organisasi. Anda akan sangat sukses membuat program itu berjalan dan program itu berhasil buat organisasi atau institusi tersebut. Lihat Bapak Ibu, saya kasih lihat lagi, lanjut lagi. Yang namanya coaching frame, ya. Coaching frame itu 3 bagian besar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa buat pola sendiri, bisa buat format sendiri, bisa buat tools yang Bapak Ibu punya saat ini. Yaitu ada konteks, ada konten, dan ada conduct. Ya. Apa konteks? Konteks itu kita pahami pada saat kita memulai program coaching. Apa aja isi dari kontekstual pada saat kita menawarkan coaching. Jadi ini proposal nih Bu sebenarnya Bu. Pertama kita jelasin bagaimana kontraknya, bagaimana mulainya gitu ya. Terus kita jelasin development frame-nya seperti apa, coaching yang akan dilakukan. Terus kita melakukan situasi analisa. Seperti apa? Tes kepada leaders-nya, lakukan gemba, lakukan yang namanya mungkin kondisi-kondisi riset tertentu untuk area tertentu yang dia mau capai, sehingga kontekstualnya kuat Bapak Ibu. Baru dari konteks ini kita buatkan yang namanya konten. Apa konten itu? Yaitu kita kasih feedback dari apa yang kita lihat dan kita mengeksploring pilihan-pilihan yang akan dilakukan dan membuat planning coachingnya. Baru setelah konteks dan konten mereka setujui, kita mulai conduct, program coaching dibeli Bapak Ibu. Ya. Disinilah kita perlu yang namanya membuat action dan strategi, membuat pertumbuhan yang terus diperbaharui, dan eksekusinya seperti apa. Perhatikan konteks, konten, dan conduct. Ya. Semua metodologi coaching pasti pakai pola besar ini Bapak Ibu. Mau coaching dari ICF, CCF, coaching dari CCU, U-Coach, semua menggunakan pola yang sama. Dari beberapa pantauan saya. Cuman mereka punya pola sendiri-sendiri, mereka punya frame sendiri-sendiri, sehingga mereka mempunyai copyright untuk pola coaching mereka. Ya, saya lanjut lagi. Nah, apa yang kita lakukan coach di awal? Positioning. Lakukan positioning. Apa positioning? Kita jelaskan coaching proses itu seperti apa, dan juga kita jelaskan accountability coaching seperti apa, tanggung jawab coaching. Ini penting di awal Bapak Ibu sebelum kita memulai coaching. Kalau tadi kita ngomong sama top levelnya, setelah top levelnya oke, kumpulkan semua orang yang akan di coaching, kita brainstorming, kita melakukan alignment. Ya, sangat penting untuk dimengerti dan dipahami oleh para coaching di internal organisasi. Itu dulu, positioning. Yang kedua, pahami coaching. Nah, kita harus pahami coaching kita dulu. Bagaimana cara mereka belajar dan berpikir, Bu? Pak, cara orang belajar dan berpikir ternyata berbeda-beda. Ada yang belajarnya caranya seperti ini. Ada yang mikirnya berbeda, hanya berpersepsi. Jadi, kondisi-kondisi seseorang dalam belajar dan berpikir ternyata berbeda-beda. Ada toolsnya nggak, Coach, untuk kita tahu? Oh, ada. Kita bisa mengetahui cara mereka belajar, cara mereka berpikir, dengan meng-coaching mereka. Nomor 2, pastikan Anda tahu apa yang memotivasi para coaching ini. Ada yang ingin bangga, dia nggak senang uang tapi ingin pujian, ingin penghargaan. Ada yang nggak peduli sama penghargaan tapi dia butuhnya uang, gitu ya. Bisa juga. Ya, cuman bagaimana coach ini dancing. Temukan tujuan yang tepat. Jadi pahami coaching sehingga Anda jangan serta-merta menerima aja apa tujuan dari coaching yang ingin dicapai tanpa Anda memastikan itu yang tepat bagi coaching tersebut. Karena kalau kita menjadi eksekutif coach itu ada tujuan perusahaan dan juga ada tujuan coaching. Jadi coach di internal atau eksekutif coach itu benar-benar harus bisa mengakomodir semuanya Bapak Ibu. Mengakomodir keinginan perusahaan, karena punya target kepada yang di-coaching, ya. Dan coaching ini kan biasanya nggak bayar sama coachnya. Makanya Anda harus buat komitmen yang kuat, supaya dia mau melakukan perubahan sesuai dengan potensi maksimalnya. Yang ketiga, kuasai coaching metodologi.
Jadi coaching itu ada beberapa metodologi yang utama Bapak Ibu. Saya baginya 3 bagian besar, yaitu directive coaching, yaitu kita coachingnya lebih banyak pernyataannya, lebih banyak nganjurinnya. Itu juga dinamakan coaching, tapi namanya directive coaching. Dengan pertanyaan, tapi pertanyaannya bawa value, Bu. Misalnya gini, apakah menurut kamu baik dalam melakukan itu? Nah, itu kata-kata baik, itu namanya directive coaching, karena coaching itu ada perintah baiknya. Kalau yang namanya coaching itu facilitating itu bagaimana menurut kamu? Jadi benar-benar pertanyaannya datar Bapak Ibu. Karena beberapa coaching certification yang saya ikuti, mereka cuma menyuruh kita untuk menggunakan pertanyaan tanpa mereka jelaskan maksud pertanyaan itu seperti apa. Sehingga yang bertanya, nanya apa lagi ya? Nanya apa lagi ya? Anda tidak melakukan komunikasi ini benar-benar alamiah, benar-benar natural. Ya, perhatikan. Yang namanya directive coaching, Anda langsung to the point, meng-coaching coach itu untuk melakukan perubahan. Itu namanya directive coaching. Ya, jika Anda merasa strategi itu tepat dan benar, kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, itu namanya directive coaching, langsung. Jadi dia harus, saya harus melakukan ya Bapak Ibu. Nah, beda sama facilitating coaching yang bertanyanya begini. Adakah menurut kamu yang lebih baik yang bisa kamu lakukan selain apa yang dilakukan saat ini? Tidak ada kata-kata menganjurkan untuk melakukan atau melarang untuk melakukan. Nomor 3, stimulating coaching. Stimulating coaching itu lebih arahnya kepada model NLP coach. Artinya orang itu diprovok pemikirannya. Orang itu di-challenge ya cara menyikapinya. Orang itu diberikan bukti sehingga dia terkondisikan. Itu namanya stimulating coaching. Ini 3 hal ini yang paling utama selain beberapa coaching metodologi yang lain. Jadi saya di dalam pendampingan saya kepada para coach-coach di network saya, benar-benar mereka memahami cara bertanya, benar-benar mereka memahami bagaimana mereka dancing sama klien. Karena klien itu sebenarnya nggak ngerti yang namanya coaching directive, facilitating, atau stimulating, dia nggak ngerti. Kita yang menggunakan metodologi itu, dan kita nggak perlu bertanya, ini saya mau coaching Anda nih ya. Dia juga nggak tahu itu coaching atau apa. Yang dia tahu adalah, kita adalah seorang coach yang bertanya, ya, dan dia juga mungkin belum paham banget apa manfaatnya coaching buat diri dia. Jadi, kita yang harus benar-benar menguasai coaching metodologi ini. Ya, banyak buku Anda bisa temukan, ya, buku-buku yang ada di digital. Ya, kalau Anda bisa cari namanya, Anda bisa masuk ke pdfdrive.com gitu ya. pdfdrive.com itu ada 84 juta buku yang bisa Anda download free. pdfdrive.com. 84 juta buku. Di situ banyak buku coaching. Anda bisa searching. Buku apa aja ada di situ. Anda bisa cari dan itu free, ya. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang Anda bisa pelajari di online.